Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Oke, Mbah. Ya. Untuk kali ini kita kembali bahas tentang perwetonan, gitu, Mbah. Perpetonan. Oke, Cuman nyun dipun wedharaken sing agak dalam lagi, Mbah. Gitu. agak dalam lagi. Oke. Kita gali lagi, Mbah, mungkin nggak yang seperti biasanya ya. Ya. Yang agak-agak luar biasa. Mungkin sisi-sisi lain, Mbah, yang mau dijabarkan lagi, Mbah. Terus weton apa ini kira-kira untuk? Untuk kali ini, menurut apa lur kemarin yang ada yang apa pesan kemarin, kemis apa? Paing. Kemis paing. Kemis paing. Oh Mbak. iya, Oke, kemis paing. Kemis paing itu Kang Job, neptunya kan 17. Dari kemis 8, paingnya 9. Okay. Kalau kita bicara masalah sisi lain dari kemis paing itu sendiri, Kang Job, dalam pakem primbon, kemis paing itu tipe lakuning bumi gede. Lakuning bumi gede. Bumi gede itu biasanya wujudnya gunung kan. Oh, okay. Satu hal yang paling mencolok dari si kemis paing itu adalah orang-orang yang sebetulnya terlihat anteng, tapi ternyata di dalamnya itu secara mentalitas dia itu orang sing ngonjo-ngonjo. Ngonjo-ngonjo itu bahasanya apa ya? Bergejolak, bersemangat. Nah, sebetulnya penuh gejolak. Terus pikirannya banter lah ibaratnya. Ya seperti perlambang dari sebuah gunung. Kalau kita melihat gunung dari kejauhan itu kan sesuatu yang indah, kokoh, terlihat tenang dan sebagainya. Tapi kenyataannya saat kita itu datang sendiri mendaki gunung di sana itu ternyata terpaan angin, terus badai dan sebagainya, terus ternyata ya penuh liku-liku. Belum keterjalannya lagi. Keterjalannya luar biasa dan perlu sebuah effort, sebuah usaha yang keras untuk bisa mendaki gunung kan seperti itu, mempersiapkan fisik. Nah itu adalah gambaran seorang kemis paing, di mana dia tampak luarnya terlihat seperti orang yang kokoh, tenang dan sebagainya, tapi sebetulnya pikirnya banter, kemerungsung, ngonjo-ngonjo. Ekspektasinya tinggi-tinggi. Jadi keinginannya itu ya sing gede-gede. Sebetulnya seperti itu. Nah, itu terkait juga dengan otomatis terkait dengan karma hidupnya. Orang-orang kemis paing itu sebetulnya kalau melihat sisi positifnya, dia orang-orang yang sebetulnya mendapatkan banyak anugerah dalam kehidupan ini. Banyak kemudahan dia dapat, tetapi itu adalah hasil dari perjuangan para pendahulunya. Jadi misalnya ini, kemis paing itu rata-rata uripe cenderung secara ekonomi ngono penak sebetulnya. Mergo biasanya tinggalane wong tuane, tinggalane mbah-mbah iku wis cemepak. Wis oke, kan seperti itu. Tetapi karena justru hal yang diterima itu tidak melalui perjuangan dia sendiri, akhirnya rasa bersyukur dari si kemis paing itu sendiri justru kurang. Itu sing membuat si kemis paing itu selalu merasa kurang terus untuk setiap pencapaiannya. Padahal dipikir kan gini, orang misalnya kalau di daerah kita kan, pekerjaan yang paling favorit kan pegawai negeri. Karena pegawai negeri itu berada pada zona nyaman. Kemis paing itu gak jadi pegawai negeri. Dia sangat pengen sekali menjadi pegawai negeri. Pikirannya kemerungsung dan selalu terobsesi untuk menjadi seorang pegawai negeri. Karena dalam pandangan dia pegawai negeri itu orang-orang yang enak. Setiap pagi berseragam, sore pulang dengan kesibukan yang ritme kehidupannya tampak harmoni dan sebagainya seperti itu. Sementara sebetulnya yang diwujudkan dari orang bila mana sudah menjadi pegawai negeri itu kan otomatis gajinya mapan, otomatis penghidupannya mapan, secara ekonomi mapan, tabungannya banyak, iso kelompok-kelompok lah. Nah, si kemis paing itu
Sebetulnya gambarannya dia sudah berada di posisi kemapanan itu. Mergo tinggalane wong tua dunyane akeh sawah yo. Eneng, ombo. Tegal yo eneng. Omah wis karek nganggoni. Itu tidak menjadikan satu alasan bagi si Kemis Pahing itu untuk tidak terobsesi pada hal-hal yang lain. Jadi si Kemis Pahing kemurusu aku nek urung dadi pegawai negeri urung bahagia. Padahal di sisi lain orang-orang sing menjadi pegawai negeri itu direwangi dadi pegawai negeri itu ya ben iso tuku tegal, iso tuku sawah, iso duwe omah. Kan gitu ceritane. Kemis Pahing itu orang-orang seperti itu. Makanya karena masih Kemis Pahing itu sendiri adalah dalam hal kebersyukuran. Jadi Kemis Pahing kalau tidak bisa menyadari setiap keberlimpahan yang sudah diberikan semesta melalui para pendahulunya itu, kehidupannya akan terorientasi pada satu degradasi moral yang tidak bagus, di mana dia menjadi orang-orang yang tinggi hati, ekspektasinya terlalu tinggi, angan-angannya terlalu tinggi, terus banyak pikiran, sering was-was. Jadi kehidupannya itu serba tidak tenang, Kemis Pahing itu. Sebetulnya kalau menilai Kemis dan Pahingnya, Kemis itu kan manggonin yang tengah. Orang-orang manggonin yang tengah itu sebetulnya dia punya energi untuk menarik, bukan energi untuk mengejar. Jadi orang-orang yang punya energi di tengah, berada di tengah, kayak Kemis manggonin yang tengah. Sebenarnya orang-orang Kemis itu harus lebih bisa untuk anteng, hening, dan mensyukuri setiap apa yang ada, itu justru akan bisa menarik keberlimpahan. Sebetulnya seperti itu lah. Pahing sendiri itu memang dinaungi oleh watak-watak obsesi, terus pengen pencapaian yang lebih, orangnya agresif dan seperti itu. Akhirnya Kemis itu terkalahkan dengan keagresifannya Pahing itu sendiri, kan gitu. Jadi terutama Kemis Pahing itu, ya ini tidak semua, tapi hampir rata-rata bisa dipastikan seperti itu berdasarkan dari ilmu Titen, gitu. Orang-orang Kemis Pahing itu di balik kesuksesan mereka sebetulnya ada orang-orang yang telah berkorban dan berjuang untuknya. Misalnya seorang anak sing ditinggali rumah, ditinggali tegal sawah, itu hasil perjuangan keras dari orang tuanya, nenek, kakeknya. Nah, itu yang harus benar-benar disadari oleh si Kemis Pahing. Oh iya, aku wis gak berjuang, wis moro-moro omah karek nganggoni, sawah ya karek garap. Itu seharusnya harus bisa memunculkan rasa keberlimpahan dan rasa bersyukur yang sangat luar biasa dari si Kemis Pahing, yang pada akhirnya berakibat di mental, spiritual, dan kejiwaannya itu menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang bahagia. Tetapi kalau si Kemis Pahing itu nyelai atau mengingkari atas semua nikmat yang sudah diperoleh dia itu, justru akan membawa si Kemis Pahing itu pada satu jalan kehidupan yang sangat berliku-liku. Tapi berliku-liku nih perjalanan si Kemis Pahing itu karena dibuat-buat sendiri oleh si Kemis Pahing. Jadi ini juga warning juga buat para pemilik weton Kemis Pahing. Energi Anda itu adalah energi menarik, bukan energi mengejar. Terbukti lagi diteni si Kemis Pahing, saat Anda itu terlalu berlebihan mengejar sesuatu di luar diri Anda akan semakin sering terpuruk, jatuh. Kehidupan Anda akan semakin semerawut, gak karu-karuan. Tapi nek Anda itu bisa tenang, hening, bersyukur, menyukuri setiap keberlimpahan yang sudah Anda terima, sudah Anda dapatkan, itu malah justru akan menarik energi keberlimpahan itu. Rezeki itu dengan jalan apapun akan coro celengan ki iso tambah, ora kok korot-korot. Tapi nek Anda itu terobsesi dengan sesuatu di luar diri Anda mengabaikan atau Anda mengingkari setiap keberlimpahan itu, Anda tidak bersyukur, justru mbok mau niki dunia niki numpuk ya gunung, saya ngusis, malah jadi bukit. Nek ngusis nih malah roto. Ngusis nih jadi kedoan. saya keblawak selesai. Iya. Jadi ruwete Kemis Pahing itu ruwet sing digawe-gawe dhewe. Kan seperti itu. Jadi pada intinya pesan moralnya bahwa sisi lain Kemis Pahing itu adalah hargai pendahulumu dan ciptakan keberlimpahan dan rasa bersyukur di dalam jiwamu, maka kehidupanmu akan tertata dengan baik. Karena apa itu istilahnya takdir dari semesta itu memang Kemis Pahing itu seperti itu. Jadi
dia sudah mendapatkan keberlimpahan. Jadi nilainya sama antara Anda itu pengen jadi pegawai negeri, ben dilihat orang itu berlimpah, ben dilihat orang itu mempunyai derajat, tapi sing jadi pegawai negeri itu jadi pegawai negeri ben amprih iso untuk kayak si kemis pahing. Kayak si kemis pahing itu tadi lah. Anda sudah mendapatkan, cuma bedanya mungkin Anda belum berseragam, belum dilihat orang secara status. Tapi orang-orang yang berstatus itu juga dalam rangka mengejar pencapaian yang Anda dapatkan seperti itu. Pada akhirnya Anda tidak berkesadaran seperti itu ya. Mau sampai kapan? Urip ki nek dibilang kurang ya, dibilang kurang ya kurang terus, apapun itu. Atau apa mergo si kemis pahing itu sudah mendapatkan keberlimpahan itu terus dia akhirnya mengabaikan terus pengen sing lebih kan seperti itu. Jadi itu bisa menjadi satu sandungan, bisa menjadi satu begalan dalam perjalanan kehidupan Anda bila mana Anda memang mengingkari dan tidak ada rasa syukur di dalam diri Anda. Hargai setiap apa yang sudah diberikan oleh pendahulu Anda, oleh leluhur Anda, oleh orang tua Anda. Mereka bisa mendapatkan fasilitas yang sekarang diberikan kepada Anda itu juga melalui perjuangan yang luar biasa. Karena belum tentu loh orang tua mereka, mbah-mbah mereka ya kemis pahing kan. Gitu. Pastinya. Iya, logikanya. Jadi intinya untuk kemis pahing bersyukur dan menghargai apa yang sudah diberikan oleh para pendahulu-pendahulunya. Tapi kan dalam artian bukan istilahnya cukup dengan berpangku tangan aja nggih Mbak? Ya enggak. Tetap berusaha tapi nggak boleh. Istilahnya boleh ngoyo tapi jangan ngongso Mbak. Ya nggak boleh ngoyo. Nggak boleh ngoyo. Sesuai yang mengalir ibaratnya kalau hidup sekarang mengalir. Itu akan lebih bisa memberikan hasil yang maksimal. Jadi kita menengah yang penting disyukuri apa nih jelalah ya. Hasil panennya ya bisa melumpuk. Akhirnya bisa nambah tuku sawah nih. Jadi seharusnya perbedaan manusia zaman sekarang dengan manusia dulu kan gini nih. Nek wong tuwek mbiyen nyambut gawe, duitnya iso dikelompokne, gemis ditingati-tingati akhirnya iso tuku sawah, iso tuku lemah. Nek orang-orang sekarang isone ngentekne sawah. Itu ya karena gejala kehidupan yang mengarah pada hedonisme sekarang. Jadi memang gak iso diselaki, tapi selagi kita punya kesadaran yang bagus, keberlimpahan atas apa yang Anda dapatkan itu harus wajib kita syukuri. Karena jenenge wong godak donya kan, ya ora enek enteke ngono kae kan pastinya, Mbak. Jadi buru Uceng kelangan delek. Daripada Anda kelangan delek, mending mangan delek aja gak buru uceng. Iya. Saya kira cukup kan untuk kemis pahing. Demikian sedulur yang punya weton kemis pahing. Anda sudah mendapatkan privilege yang luar biasa dari pendahulu Anda. Jadi nggak boleh ngoyo dan ngongso apalagi ya Mbak ya. Betul. Demikian kira-kira penjabaran dari Mbak Jat. Kira-kira sudah cukup sangat gamblang. Kita cukupkan ya Mbak. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi.